Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu pemberitahuan terbaru. Terima kasih. Di sini saya akan membahas, kita sharing juga, belajar tentang saham. Apa itu saham? Saham itu yang ada di dalam sebuah perusahaan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan kita akan mencoba membeli saham di beberapa perusahaan. Bagaimana caranya? Nah, kita di sini akan dijelaskan cara-cara untuk memiliki saham tersebut, cara menjual dan juga membelinya. Oke, di sini cara memiliki saham pertama yaitu harus memilih broker atau sebuah sekuritas agar saham kita dapat dilindungi oleh sebuah perusahaan atau sekuritas. Dan yang kedua yaitu daftar akun saham Anda. Membeli baru bisa membeli saham dan bisa menjualnya. Setelah dijual baru bisa ditransfer ke hasil penjualannya ke rekening kita. Dan di sini poin pertama yaitu memilih broker. Banyak sekali broker-broker di Indonesia. Di sini bisa dilihat broker-broker ternama yang ada di Indonesia. Ada Bahama, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas. Di sini saya memilih Mandiri Sekuritas. Dan poin kedua, kita mencoba daftar akun saham. Yang pertama, bisa datang langsung ke kantor sekuritas yang Anda pilih tadi. Kalau misalnya ada waktu kan bisa langsung, biar lebih jelasnya, lebih detailnya, langsung datang ke kantor ya. Dan yang poin kedua, bisa daftar online melalui aplikasi dari sekuritas tersebut. Karena saya memilih aplikasi Mandiri, berarti saya menggunakan aplikasi MOS. Nah, di sini contoh pendaftaran di aplikasi MOS. Nanti kita akan kupas secara detailnya. Sekarang hanya poin-poinnya saja dan sepintas ya, agar kita mengerti. Dan di sini di dalam aplikasi MOS tersebut kita coba membeli saham. Nah, di sini contoh saya akan membeli saham dari Bank Mandiri. Nah, di sini bisa dilihat satu sahamnya, yaitu di sini satu saham disebut satu lot. Satu lot disebut misalnya 4.290, yaitu jika dirupiahkan menjadi 429.000 per lotnya, per lembar saham. Setelah kita membeli, tentu saja kita akan berencana untuk menjualnya dengan harga yang tinggi. Bagaimana caranya agar kita bisa menjual dengan harga yang tinggi? Kita akan selalu melihat perkembangan dari sebuah saham tersebut. Jika IHSG-nya makin tinggi dan kita lihat dari Bank Mandiri tersebut perkembangannya bagus, di sana akan terlihat harga-harganya semakin tinggikah. Kalau sudah tinggi, nah kita jual dengan harga yang kita inginkan. Di sini bisa kita pilih mau
4.000 berapa, 4.310, 4.320. Nah, contoh saja kita jual di 4.300 per satu lot atau per satu lembar saham. Nah, harga itu harganya 430.000. Ini hanya contoh saja, bisa Anda jual lebih dari ini, bisa Anda jual bisa sampai 4.900 atau 5.000, tergantung dari ketinggian saham tersebut. Dan setelah Anda menjualnya, tentunya akan lebih untung ya. Setelah Anda membeli saham berapa tadi, beli saham 429.000 dan Anda menjualnya 430.000. Ini hanya contoh saja. Nah, sekarang bagaimana cara mentransfer penjualan saham ke dalam rekening kita? Nah, di sini dalam aplikasi MOS tersebut ada icon fund transfer. Nah, di sini Anda bisa menentukan nominal yang Anda transfer. Contohnya di sini ada 10.000, 100.000, 1 juta, dan 10 juta. Jika Anda memiliki ATM yang sama, Mandiri, itu dikenakan per transfernya sebesar Rp5.000. Dan jika berbeda dengan Bank Mandiri, di aplikasi MOS tersebut dikenakan biaya sampai Rp25.000. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya lakukan, transfer ke ATM saya sebesar pertama 295.000 dan yang kedua 170.000. Ini hanya sebuah contoh agar teman-teman bisa melakukannya. Di sini kita bisa melihat harga saham tuh tidak setinggi yang kita bayangkan, tidak berpuluh-puluh juta. Dan di sini bisa kita membeli dengan saham yang sangat murah, bisa di bawah 100.000 dan di atas 100.000. Tentunya jika kita menginginkan pendapatan yang lebih tinggi, tentunya modal yang kita siapkan juga harus tinggi. Contohnya kita mempunyai uang 1 juta rupiah, membeli satu lembar saham dengan harga 100.000, dan jika kita memiliki keuntungan 10% saja menjadi 1.100.000. Berapa lamakah kita menjual? Itu terserah kalian. Jika kalian menjual dengan waktu yang cepat, itu disebut Anda sebagai trader. Trader itu juga memiliki sebuah kedisiplinan agar kalian tidak terjebak. Dan trader itu bisa 1 bulanan, 3 bulanan, atau 1 tahun. Apa bedanya trader dengan investasi? Itu jelas berbeda. Jika teman-teman semua ingin berinvestasi saham dengan jangka yang sangat panjang, yaitu 5-10 tahun. Apa bedanya sih trader sama investasi? Apa untungnya? Nah, di sini bedanya, jika trader itu harus melihat bagaimana saham itu bisa berkembang, naik dan turun secara terus-menerus. Jika investasi, dia beli
saham, terus dia tidak harus melihat setiap harinya saham tersebut. Dia hanya menabung tiap bulan, minimal misalnya dia menabung 100.000 satu bulan, 100.000 pas bulan kedua 100.000 sampai 10 tahun. Itu akan berbeda sekali dengan nabung biasa. Cukup sampai di sini ya penjelasan saya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jika kalian ingin bertanya atau kalian bisa komentar dan juga bisa WA di WA saya yang tertera di sini. Oke, selamat pagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.